Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 22 Oktober 2020. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman like, comment, dan juga subscribe. Ya, dukung kami agar YouTube channelnya ini kan sudah menuju 3.000 subscriber ya. Jadi thank you banget buat dukungan teman-teman yang selalu senantiasa menonton video-video morning briefing ataupun video-video yang kami upload di Silent Trader Academy ya, YouTube channel Silent Trader Academy. Oke, seperti biasa ya, seperti biasa, just info sudah 123 ya, jadi sudah 123 orang, mungkin udah 125-an ya. Sisa kuota untuk charity webinar How to be Silent Value Investor sisa 25 orang lagi. Yang booking pun sudah lebih dari 10, jadi ya total-total hanya sisa kurang lebih 15 sampai 20 orang aja. Oke, jadi buat yang belum paham apa sih ini charity webinar How to be Silent Value Investor? Jadi ini merupakan program charity webinar kami yang kedua. Sebelumnya charity webinar kami pertama itu berjudul Cara Bodoh Investasi Saham. Ya, eh, apa dulu lupa namanya, Cara Bodoh Investasi Saham Sukses kalau nggak salah ya. Sudah sukses diselenggarakan di bulan Juni kalau nggak salah. Ini charity webinar kita di bulan November awal tanggal 1 dari jam 10 sampai jam 3. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada pertanyaan masih yang harus dijawab, saya akan maksimalkan sampai jam 4, jadi nggak masalah ya, dan full recorded. Jadi teman-teman bisa tetap tonton berulang. Teman-teman yang ada acara nggak bisa ikut full, bebas. Ada recording, teman-teman bisa tonton. Jadi nggak usah khawatir takut ketinggalan. Biaya investasinya hanya Rp150.000. Oke, dimana 20% pun disumbangkan, teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nanti ada bukti transparansi dari tim kami ya, dan juga dapat ebook 20 ebook lebih gitu kan ya, senilai satu ebook aja rata-rata 100.000 200.000, jadi bisa hitung berapa duit total ebooknya ya. Ebooknya ada dua, yang versi Indonesia dan sisanya versi internasional. Kenapa versi internasional? Karena sebenarnya kalau teman-teman yang paham Inggris, versi internasional itu sebenarnya lebih mudah dipahami dibandingkan versi Indonesia. Cuman ada juga versi Indonesia ya yang teman-teman bisa akses. Jadi teman-teman yang sudah peserta webinar itu sudah akses dan sudah belajar dulu. Oke, jadi e-booknya ada yang dari bandarmologi, teknikal hingga fundamental, semua ada lengkap. Nah, terus benefit berikutnya ialah seiring menjelang launching dari VVIP Silent Investor ya, buat teman-teman yang belum tahu VVIP Silent Investor, jadi ini ya. Oke, ini kita lagi pada profit same ya. Oke, ntar saya ketik dulu. Eish. Ya, jadi ini teman-teman bisa akses ke t.me/vvip silent investor ya. Di sini ini ya contoh investasi dari saya ya, ada di beberapa account karena di sini kita rekomnya MMLP, IPCC. Nah, kalau teman-teman mau tanya kenapa rekomnya itu, nah special VVIP silent investor itu kita sudah buat researchnya, nanti teman-teman tinggal download di sini ya. Itu full secara ringkas namun menyeluruh terkait fundamental, teknikal, dan bandarmologi dari kedua emiten tersebut. Jadi teman-teman bisa pikir-pikir nih, kalau seandainya nggak masuk akal ya udah nggak usah beli. Tapi ya saya khusus nanti premiumnya VVIP Silent Investor ya, ini ada benefit-benefitnya, nanti teman-teman bisa baca di sini. Intinya ialah yang salah satu ininya adalah transparansi. Jadi saya sudah buatkan akun khusus, bukan akun saya sih, atas nama orang lain. Cuman saya injek di sana, ya, karena saya sudah kebanyakan atas nama saya juga repot nanti kan pelaporan pajak dan sebagainya. Nah,
injek 50 juta aja. Jadi benar-benar transparan. Nanti ketika saya beli, saya jual, saya akan terus update portofolionya full tanpa ditutup-tutupi. Ya cuman mungkin ID-nya ditutupi lah, privacy kan. Cuman sisanya nominal, lot dan sebagainya tidak, dan beli saham apa semua akan full terang-terangan, tidak ada ditutup-tutupi. Itu fasilitas spesial biar teman-teman yakin juga karena kan saya ikut beli gitu. Oke? Ya, jadi ini benefitnya banyak. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk price listnya saya belum info, mungkin ya minggu ini saya info. Nah, nanti ketika teman-teman ikut charity webinar ini akan ada privilege ya, misalnya harganya 400.000 ya, itu kan sampai 4 bulan sampai Februari. Nah, nanti sampai Februari 4 bulan kan berarti sebenarnya kalau di total kan sebenarnya sebulan 100.000. Nah, cuman ya misalnya teman-teman yang ikut charity webinar bisa saja nanti potongan harganya 250.000 ataupun 300.000 ya, jadi ada potongan spesial buat teman-teman yang mau ikut VVIP Silent Investor ya. Jadi daripada join VVIP Silent Investor mendingan sekalian join sini karena kan di VVIP Silent Investor ya, bagi teman-teman yang join charity webinar kan dapat potongan. Jadi ini udah kayak paket charity webinar dan VVIP Silent Investor ya. Tapi buat yang mau aja, yang nggak mau nggak masalah kan. Di sini kan kita belajar biar setidaknya kita punya dan bisa do your own research ya. Jadi kita lakukan penelitian kita masing-masing, kita research, kita teliti terkait emiten yang mau kita invest sendiri. Karena kalau kita analisa secara sendiri ya, kita analisa sendiri tanpa cuma dengar dari orang, tentu akan ada pertama kebahagiaan. Ya jujur saya kalau bisa analisa sendiri dulu senangnya bukan main. Daripada bergantung pada orang lain, mendingan kita bisa menentukan berkat keputusan kita sendiri. Itu kan lebih baik. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Oke, di sini triknya semua full akan saya infokan terkait bagaimana sih kita memilih saham yang under value ya, dan tentunya dari sisi kaidah-kaidah value investing ya. Value investing itu singkatnya ialah mencari saham yang under value dan bahkan berpotensi multi bagger. Nah, multi bagger itu apa sih? Multi bagger itu yang berpotensi minimal di atas 100% atau potensi returnnya 100% ke atas ya. Target saya minimal 50 sampai 100%. Bahkan untuk MMLP saya pribadi sempat kan MMLP ke 300-an itu sudah sampai 50% dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Ya, harapannya lebih cepat lebih baik gitu. Cuman ya time frame-nya 1 sampai 5 tahun karena kan kita ngomong investasi. Seperti itu ya. Jadi buat yang mau silakan ke t.me/Silent Trader Academy atau join Telegram kami. Mana ya? Nah, atau ke staff saya @staffsilent dan juga Om Silent ya, t.me/Om Silent. Oke. Nah, berikutnya ya kita akan bahas dulu market ya. Kita akan bahas dulu market seperti apa pada perdagangan hari ini. Oke. Agak mengecewakan ya, agak mengecewakan market ya. Di satu sisi memang stimulusnya udah nggak ada gitu ya, stimulus udah nggak ada, dan ya seperti yang kita ketahui kalau nggak ada stimulus ya udah ngambang aja gitu ya, mending ngambang takutnya terperosot ke bawah. Nah, ini sudah 4 hari, volumenya pun ya so-so lah ya, dalam arti ya di situ-situ aja, volumenya juga rata-rata harian. Nah, asingnya pun kalau kita perhatikan itu jualannya udah mulai jualan lagi gitu. Jadi kalau kita cek di BBRI ya, oh hari ini asingnya malah beli ya. Jadi setelah buang 3 hari dia beli lagi. Nah, diharapkan sih asingnya terus akumulasi biar marketnya ketahan, nggak ngedrop gitu. Karena kalau asingnya ikut jualan akan mudah ISG untuk terjun payung. Nah, terus apalagi juga Dow Jones-nya per video kali ini saya record itu terjun bebas lagi. Bursa Europe juga kalau kita cek mana nih? Ya, nih bursa Europe tumbang semua meskipun saya nggak ikutin pengaruh bukan pengaruh apa namanya perkembangan gitu, perkembangan ekonomi dari Europe.
Tapi ya kalau kita cek ya pasti ada something, dan ya takutnya Dow Jones ikut koreksi karena kemarin Dow Jones pun nggak kuat, cuman rebound tipis, takutnya akan melanjutkan penurunannya di malam ini. Nah kalau sampai hal itu terjadi, bursa regional harus ikut merah juga ya. Kalau memang bursa regional ikut merah karena sebagian pun sudah closing merah, Shanghai ya, Singapura gitu kan, dan Tokyo dan sebagainya itu kan meskipun hijau tapi hijaunya nggak kuat. Nah ditakutkan nanti pada perdagangan hari Kamis akan terjadi pergejolakan ya, pergejolakan yaitu market semua kompak merah. Nah kalau nanti memang benar marketnya kompak merah seandainya nih, nah akan membuat market semakin tertekan dan ditakutnya merosot ke bawah. Merosotnya kemana? Target jauh di sini ya. Cuman ya balik lagi kalau nggak diperparah dengan isu ya, dalam arti isunya seperti ini teman-teman, entah isu yang bisa membuat market bergejolak parah ya, harusnya sih tidak akan tergelincir parah, cuman dia koreksi 1-2% masih masuk akal karena naiknya cukup banyak. Jadi sebenarnya ini masih dalam tahap koreksi yang cukup wajar ya. Oke, jadi kalau kita tarik, ya batas ambang koreksinya di sinilah di 5.000-an, 5.050. Nah, atau kalau kita kita hapus deh. Bentar ya. Error. Nggak bisa di delete ya. Bentar. Kita abaikan saja. Nah, intinya ialah ya mungkin selagi dia di atas 5.000 so far so good. Ya, saya selalu bilang selagi berada di atas 5.000 so far so good, dan masih cukup. Kalau tren secara jangka panjang kita lihat trennya masih cukup baik. Ya, trennya masih cukup oke sebenarnya. Cuman ya ini juga sudah menjelang-jelang libur panjang. Oke, jadi minggu depan hari Senin dan Selasa aja. Jadi kalau kita hitung Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, kita cuma punya waktu 4 hari lagi untuk market sebelum libur panjang. Nah, biasanya pengalaman yang saya lihat ketika libur panjang, market akan cenderung wait and see atau bahkan cenderung aksi taking profit. Kenapa? Karena wajar, bayangin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu ada 5 hari, kita nggak akan tahu 5 hari ini akan terjadi apa. Oke lah, kalau kita bilang akan ada sentimen bagus, oke itu bagus. Tapi bagaimana kalau seandainya sentimen jelek yang keluar selama 5 hari tersebut? Nah, mindset investor ketika mengatasi potensi berita yang mungkin muncul di tanggal tersebut, maka pada saat sebelum market libur akan terjadi yang namanya aksi taking profit, dan itu wajar untuk amanin cash dulu ya. Kalau naik ya syukur, kalau turun kan kita sudah prepare. Jadi langkah mitigasi yang biasa dilakukan oleh investor adalah untuk jualan dulu. Nah, mulai jualannya bisa dari hari H-1 sebelum libur, hari Selasa, atau dari hari Seninnya, atau bahkan nanti hari Kamis Jumat sudah mulai cicil jual. Hal ini terlihat dari sudah banyak beberapa yang kena taking profit. Nah, kita tinggal pilih sama mana yang di taking profit tapi bandara masih akum, atau taking profit yang bandara ikutan taking profit dalam jumlah besar. Itu kita harus bisa tentukan sendiri. Ya, nah terus apa yang harus kita lakukan? Saya sih juga menyarankan hal yang sama. Jadi trading boleh, cuman kita harus sediain cash yang cukup. Ya, minimal 30-50% kita siap cash. Karena apa? Karena asumsi saya pribadi ada US election, ada pengumuman GDP awal bulan, ya entah ada sentimen apa yang takutnya membuat market panik selling, akan terjadi pergejolakan di awal bulan hingga pertengahan bulan. Ya, cuman ya itu cuma langkah jaga-jaga aja. Kalau memang hal tersebut terjadi, setidaknya kita sudah prepare untuk average, atau saham-saham yang kita udah incar turun banyak kita bisa beli di bawah. Seperti itu. Nah, yang ditakutkan teman-teman itu tidak ada cashnya. Dalam arti misalnya total porto 10 juta, 9 juta sudah dibelikan saham.
ya. Nah, ada dua orang lagi nih. Orang pertama posisi sahamnya sudah untung tapi belum jualan. Orang kedua posisinya bahkan sudah rugi. Kalau turun cuma punya 1 juta, kita mau average apa? Mau average satu saham pun nggak akan berasa karena cuma 1 juta. Nah, maka dari itu, daripada nanti Anda menyesal dan bilang, aduh kok gue nyangkut di harga atas sih, mending dari sekarang kita jaga-jaga dulu. Ya, betul nggak sih? Jadi mendingan daripada sebelum hal tersebut terjadi, kita sudah prepare. Nah, tapi kalau nggak kejadian gimana? Oh, malah market naik waktu awal November. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Saham-saham yang kita pegang kan naik. Cuman kalau saham yang kita pegang turun, November out, misalnya habis liburan drop, kita sudah prepare uang cash. Jadi ini adalah win-win strategi. Dia naik kita untung, dia turun kita untung. Ya, karena kita sudah mempersiapkan skenario terburuknya. Jadi, di dalam dunia trading kita harus pikirin skenario terburuknya gimana. Yang harus kita pikirin tuh, kalau saham yang kita pegang turun, kita harus ngapain ya? Di cut loss atau di average ya? Kalau di average, average-nya di berapa ya? Kalau sudah tahu average-nya di berapa, pakai dana berapa ya? Kalau sudah tahu pakai dana berapa, di porto kita dananya cukup atau enggak ya? Itu kan semua harus dipikirin dari awal sampai akhir. Nah, biasanya trader awal itu cuman pikirin kalau naik gue jual di berapa. Kalau turun nggak dipikirin tuh. Padahal kita tahu market sekarang ya masih uncertainty, jadi nggak pasti gitu. Siapapun nggak bisa predik apa yang akan terjadi di futures, bisa naik, bisa turun. Apalagi kita ngomong trading, kecuali investasi ya beli tinggalkan beres. Tapi kalau kita ngomong trading, short term trading ataupun swing trading, plannya harus jelas, harus detail. Ya, melibatkan psikologi, melibatkan skill, melibatkan pengalaman, dan melibatkan tentunya money management. Kalau salah satu poin itu hilang dalam plan kita, apalagi money management, rusak semua. Meskipun saham yang kita pegang memang potensial, tapi money management kita salah, pasti kalau nggak rugi, untungnya pun cuma untung tipis karena salah di money management. Tapi meskipun saham itu nggak berprospek tapi money management kita tepat, kita bisa saja untung di saham tersebut karena money management kita tepat. Ya, jadi ya money management harus dijaga dengan baik. Oke, nah mulai sekarang mumpung masih ada 4 hari, coba tuh ya. Yang sudah profit jual dulu, cicil aja, nggak perlu jual habis, nggak masalah. Tapi dicicil. Kayak kemarin SMRA saya sudah jualan di 670, 680. Ya, tapi masih pegang. Nanti kalau turun ambles, saya sudah punya uang cash, hajar lagi. Gitu, teman-teman ya. Jadi, tinggal bagaimana kita mengatur uang cashnya. Nah, ini saya harapkan member saya semua dengar dan paham. Karena saya tahu gejala awal trader dan investor baru, semua duit dibelanjakan. Jadi punya duit 20 juta, 20 juta beli satu saham. Tahu-tahu besok kena news jelek, nah panik, udah panik, nggak mau takut loss banyak, takut jual, makin turun, makin turun, makin turun, muncullah definisi nyangkut di atas. Padahal kalau misal 20 juta kita beli dulu 3 juta, 4 juta. Oh dia turun turun turun. Tanya ke saya, Om, titik support average di mana? Saya kasih di average, dia rebound, kita jual dari yang harusnya rugi 5% jadi misalnya BEP. Kan enak, ya. Nah, makanya saran saya gunakan money management yang tepat ya. Dan terkait komposisi portofolio nanti untuk member VVIP kita akan adakan meeting minggu ini. Jadi disarankan yang member baru wajib ikut semua. Jadi kalau bingung langsung tanya di sana. Jadi topiknya tentang komposisi portofolio investasi dan trading. Jadi lebih ke money management. Diharapkan dengan money management yang tepat, ya meskipun nanti teman-teman tidak lagi di bawah bimbingan saya, bisa dibimbingan mentor lain ataupun jalur sendiri, trading sendiri, teman-teman apa ya, basicnya itu udah ada, fondasinya itu udah ada. Jadi mau melangkah maju ke depan itu udah bisa. Itu jadi memang di VVIP saya maunya teman-teman kebentuk dulu mindset yang benar, psikologi yang benar, money management yang benar, baru kita mau trading sendiri nanti mau profit 10-20%, asal basic sudah ada itu enak. Cuman kalau basic belum ada, ya kalau basic belum ada kita mau langsung terjun, mati kita. Jadi kayak contoh es batu,
airnya baru diisi di plastik, baru kita masukin kulkas 5 menit, kita udah keluarin tuh es. Ya belum beku. Nah, sama seperti trading, ya ketika kita baru terjun, ya kita pahami dulu alur pasar modal gimana sih, psikologi yang baik gimana sih, money management yang baik gimana sih. Baru nanti ketika esnya sudah beku, kita bawa keluar esnya. Jangan esnya masih belum beku, kita udah keluar, ya jangan masih meleleh nanti. Nah, ya jadi diharapkan teman-teman yang nonton ini pikirannya terbuka. Karena di setiap morning briefing, saya tidak pernah henti-hentinya memberitahu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena saya kasihan dengan teman-teman, baik yang VVIP dan non-VVIP, ya, yang terjerumus oleh kekejaman pasar modal. Sebenarnya yang kejam bukan pasar modal ya. Yang kejam ialah diri kita sendiri yang nggak pernah mau belajar. Ya, jadi jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri kenapa kita nggak mau belajar. Lebih baik introspeksi diri daripada kita mengkambing hitamkan orang lain atau pihak lain. Di apapun sama, di kasus apapun sama. Ya, jadi saya kasihan, saya selalu announce setiap morning briefing. Ya, mungkin teman-teman udah bosen dengernya, tapi biar mindsetnya kebuka. Oke, jadi diharapkan tidak akan ada lagi pertanyaan berulang, Om. Gimana nih, gimana nih, gimana nih. Ya, meskipun nanya pun buat member VIP yang mau konsultasi, silahkan konsultasi ke saya baiknya gimana, saya pasti akan balas dengan senang hati. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terus ada yang bilang, Om Silent kok marah-marah? Lah, saya tidak pernah marah-marah. Yang ada saya dimarahin member saya. Meskipun dengan alasan yang tidak jelas. Saya juga nggak ngerti kenapa dia marah-marah, tapi saya nggak pernah marah. Saya lebih ke cerewet. Ya, cerewet tapi untuk kebaikan teman-teman. Jadi karena kasih sayang saya ke teman-teman itu luar biasa, saya cerewet tuh. Jangan cash habis, cash jangan sampai habis. Disiplin, disiplin. Itu saya kasih sayang biar teman-teman tidak terjerumus. Nah, jadi ya dimanfaatkanlah mumpung ketemu mentor seperti ini. Coba bisa cek di luaran seperti apa. Ya, bisa di compare, teman-teman bisa bandingin sendiri tanpa perlu saya omongin. Ya, teman-teman bisa rasain sendiri kok. Nah, jadi market kita skip aja, kita doakan yang terbaik aja. Intinya hope for the best, prepare for the worst ya. Jadi berharap yang terbaik, mempersiapkan yang terburuk. Oke, nah berikutnya adalah saya mau cerita sedikit ya. Jadi hari ini saya pribadi pun cut loss Breeze. Breeze sudah kejual sedikit di 15.20. Cuman saya spekulasi ternyata bandarnya iseng dan keluar isu jelek. Ya sudah nggak kejual seperti itu ya. Jadi ya karena tidak kejual, karena Breeze-nya tidak kejual, sebagian saya cut loss ya, karena ada isu yang menyatakan Breeze valuasinya di 781, itu kan sedang viral tuh. Nah, saya kalau ditanya komentar saya terkait berita tersebut, jujur saya nggak bisa kasih komentar banyak karena saya bukan yang bidang dan ahli untuk analisis saham perbankan, karena saham perbankan termasuk sektor yang cukup kompleks dan berbeda, totally different. Ya, jadi ya silakan ahlinya yang berbicara. Nah, tetapi menurut pandangan saya pribadi terkait tulisan valuasi 780-an, mungkin itu ialah valuasi sebelum terjadinya merger. Ya, jadi benar-benar valuasi Breeze. Jadi benar-benar valuasi saham Breeze saham Breeze sendiri itu di 781. Kalau dibandingkan yang sekarang jelas over value. Cuman kan nanti ketika di merge ya, ketika digabung itu kan kelihatan. Jadi nggak mungkin valuasi di 781 lagi. Gitu ya. Jadi digabung BNIS, BNI Syariah, BSE, Bank Syariah Mandiri dan Bank Breeze gitu kan. Ya pasti harusnya di atas minimal 1000 secara valuasi. Itu pandangan saya pribadi. Jadi saya mengasumsikan 780 itu ya harga Breeze-nya. Jadi jangan kaget. Nggak mungkin Breeze harga valuasi 1.500, 2.000 sebelum merger. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Yang mungkin harga Breeze misalnya valuasi 2.000 ketika di merge.
Karena kan total asetnya kalau dikumpulin kan itu hampir di bawah 40 triliun total asetnya. Nah, kalau total asetnya di bawah 40 triliun itu kan sudah setara bank buku 3 dan juga bank buku 4. Ya. Nah, kalau bank buku 3 sama buku 4 jelas harga rata-rata banknya itu di atas 1000 2000, bahkan bank buku 4 seperti BBRI, BMRI, BBNI dan sebagainya itu di atas 1000 minimal. Ya, dan bahkan di atas 2000-an. Jadi ya saya pun cut loss karena menyikapi terjadinya panic selling aja, karena daripada pada panic selling mendingan kita cut loss dulu, kita beli di bawah. Ya, jadi saya mengambil keputusan cepat, yuk out dulu dah. Kita cari saham lain. Nah, uniknya lagi ya ketemulah saham spesial, saham gendeng gitu kan. Sahamnya apa? Same. Jadi dari awal sesi break sesi 2 saya sudah announce bahwa Same dan WSKT itu jadi menu sore kita. Ya, jadi saya kasih bocoran, Same dan WSKT itu jadi menu sore di VVIP. Nah, seperti biasa, kalau di VVIP itu saya sudah announce, yang mau copet duluan silahkan, karena memang biasanya menu sore kami sebelum closing pun itu udah gerak duluan 3-5%, dan biasanya member-member yang sudah capable untuk scalping, para alumni Silent Trader Academy Class batch 1 sampai batch 3 itu copet duluan, scalping duluan, dan saya pribadi pun scalping. Jadi uang cut loss dari Breeze saya langsung pindahin ke saham. Akhirnya nutup bahkan lebih. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di satu sisi, kita harus bisa menyikapi dengan cepat dan tepat. Ketika ada suatu news jelek ataupun news bagus, kita harus bisa make decision yang tepat dan cepat. Jadi, kalau terlalu banyak mikir, akhirnya posisi kita nanti nyangkut di Breeze 1395. Tapi kalau kita bisa make decision tepat, aduh, daripada panik selling udah out dulu. Out 2%, 3% out. Nah, uangnya kan bisa kita putar di saham lain. Jadi, memang ketika kita mau memutuskan secara tepat dan tepat, apalagi kan saya harus membimbing ya member saya, ya tentu kan harus ada pengalaman yang cukup. Kalau enggak ya bahaya. Jadi, sulit mengambil keputusan yang tepat dan cepat itu sulit. Cuman harus dilakukan di saat situasi genting. Ya, jadi seperti sekarang ini saya memutuskan cut loss Breeze, saya pindah ke Same dan WSKT sebagian. Oke, Same copet dapat 155 sampai 170. Ini bolak-balik lah trading sini, beli ini, beli jual, beli jual. Member semua ikutan. Ya. Nah, meskipun akhirnya ada juga yang beli di 178 kejual. Nyangkut maksudnya. Ya, padahal saya sudah announce jangan beli di pucuk. Cuma nanti habis ini kita bahas Same secara spesifik. Nah, cuman pesan yang mau saya sampaikan, pertama tadi kita harus bisa memutuskan secara tepat dan tepat dalam trading. Jangan bengong-bengong, kebanyakan mikir, apalagi aduh gimana ya? Ya, cuman mikir aduh gimana ya? Nggak dipikirin tuh. Nih kalau jebol resist begini, jebol support gini, bandar gini. Kita cuman mikir, aduh gimana ya? Waduh, kok turun ya? Cuman sebatas sampai kok bisa turun. Saya harus ngapain? Cuman nggak pikirin langkah apa yang harus kita ambil. Nah, kita nggak sampai step itu. Kita cuma mikir, aduh, gimana ya? Aduh, ini kok saham turun ya? Gue harus ngapain ya? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, poin kedua ialah move on. Cut loss bukanlah akhir. Dalam dunia trading, cut loss itu pasti terjadi loh, teman-teman. Ya, cut loss itu pasti terjadi dalam dunia trading. Gak mungkin orang trader gak ada yang cut loss. Bohong. Coba buka portonya sini, kasih lihat saya. Pasti seseorang pernah mengalami yang namanya rugi, baik itu rugi yang sudah di-realize maupun rugi yang belum di-realize. Jadi realize dan unrealized. Intinya rugi ya rugi. Gitu. Pasti tidak mungkin karena tidak ada analisa yang 100% tepat di pasar modal, baik itu investasi ataupun trading. Nah, jadi ketika kita cut loss, jangan disesali, jangan dilihat lagi. Kita fokus cari saham lain untuk mengganti kesalahan kita. Ya, cut loss itu kan merupakan kesalahan kan? Karena kan kita bilangnya naik, tahunnya turun. Itu kan kesalahan. Tapi dari kesalahan tersebut kita bisa ambil hikmah. Oh, ternyata gara-gara news saham bisa turun loh. Itu kan ilmu baru. Atau oh ternyata kalau ketika bandarmologinya jual, kita harus ikut jualan ya. Itu kan ilmu baru. Nah, jadi anggapannya cut loss kita
dapat ilmu baru. Nah, abis itu apa? Abis itu ya move on. Yuk, semangat nih, cari lagi screening, ketemu Same. Kita trading, bandara sebagian ada yang akum, kita ikut follow the trend, follow the euphoria gitu kan, ikutin euphoria, tektok, profit. Ya, tapi kebetulan hari ini kita profit lumayan sih ya, PPRE. Kita beli dari 183, 187, rata-rata 185, sempat ke 200. Terus kita ada ESA, kita beli di sini. Saya ingat banget saya rekom di sini ESA ya, di tanggal 16 Oktober sempat ke 162. Bisa itu dari 14, ya kita ngomong dari 143 ke 160 berapa tuh? Sudah mau 10 sampai 15%. Terus juga ada bull. Ya, kita udah beli di sini, jual di sini. Dan masih banyak lain. Ya, ada yang cut loss, ada Breeze kita cut loss, dan ada beberapa saham lain yang udah kemarin, lusa kemarin itu kita cut loss lumayan banyak, Tech, Bell, ya cut loss ya sudah, cut loss ya cut loss, nggak ada toleransi. Terus awal minggu kalau nggak salah BMTR, ya sudah, ya tapi kan pasti ketutup di saham-saham lain asalkan teman-teman benar-benar ikutin arahan 100%. Ya pasti profit kok. Cuman biasanya permasalahan member itu ataupun siapapun permasalahan di money management. Beli langsung jebret modal banyak. Sekali plannya gagal, nggak ada average, nggak bisa average. Di saat teman-teman yang lain average sudah posisi profit, kita belum profit. Akhirnya muncullah, aduh om, kok nggak pernah untung sih? Nah, di situ suka salahnya. Ya, jadi kesalahannya nggak jauh-jauh di situ. Dan itu yang harus kita perhatikan ya, jadi jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Disayangkan kalau kita sampai mengulangi kesalahan yang sama. Oke, DAX juga oke nih ya, di atas 282 masih oke sih. Coba kita cek. Ini TP beli banyak banget ya. Ini TP beli sampai 6 miliar itu. Coba kita cek. Hari ini TP-nya jualan, CP akum. Ya, tapi akumnya nggak banyak. Tapi kalau kita cek, ini bisa diperhatikan ya. DAX 0923 coba. IEP lebih banyak cut loss, JZP jualan. Coba foreign nggak ya? Oh, TP asing. Oh, TP dan CP asing. Oke, menarik. Ya, TP dan CP asing. Menarik. ZP-nya asing juga, tapi kalau di total lebih banyak net. Ada apa ini? Ya, nggak tahu. Kita bisa cek nanti. Rata-rata di 280. Ya, sekarang harganya masih di 280. Harusnya sih aman. Harusnya. Ya, disclaimer on untuk teman-teman. Kapan belinya ya? Oke, di pasar nego sih mungkin ya. Mungkin di pasar nego. Oh iya, di pasar nego transaksinya. Ya, transaksi terjadi di pasar nego. Menarik. Ya, kita tunggu saja apa yang akan terjadi, karena kalau secara tren ini sih sudah mulai bangkit. Ya, DAX ini sih sudah mulai terlihat bangkit harusnya. Cuman ya balik lagi, kalau dia nggak kuat di jebol 282, kita out dulu. Nanti paling beli lagi di bawah gitu. Oke? Nah, oh iya, jadi kelewatan. Jadi pesannya seperti itu ya, teman-teman. Ya, move on, cut loss bukan akhir. Pasti kok kalau ikutin saya, teman-teman bisa rasakan pasti profit. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit Same. Nah, sejak kemarin, sebenarnya sejak di sini, ini sudah ada pergerakan yang cukup liar oleh Same. Jadi kalau kita track Same dari tanggal 12 Oktober, ya, itu sudah mendadak naik gila-gilaan. Nah, naiknya kenapa? Karena ada isu ya mau diakuisisi oleh EMC. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk Same seperti ini ya.
pengelola rumah sakit Omni, ya, PT Sarana Meditama, Same, dia mau right issue, ya nambah modal right issue dengan ya bisa dibaca sendiri sebanyak 10 lembar miliar saham, ya, dengan nilai nominal 20 per lembar. Oke, terus rencananya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga dapat menambah kemampuan perseroan mengembangkan kegiatan usaha. Nah, dulu kan ada Rekisu Medco, saya juga sudah bahas terkait Rekisu itu seperti apa. Teman-teman bisa tonton ya. Rekisu itu ya banyak jenis, bisa bagus, bisa enggak, tergantung dari tujuannya. Nah, setelah dikurangi biaya, Persero berencana menggunakan dana untuk melakukan ekspansi dan biaya investasi usaha, salah satu melalui pengambil-alihan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha rumah sakit, yaitu PT Elang Medica Corpora, ya jadi EMC. Nah, tapi ya balik lagi itu menunggu persetujuan RUPSLB di tanggal 24 November 2020. Ya, karena ketika perusahaan mau akuisisi, mau bahkan right issue dan sebagainya, perusahaan harus syaratnya dari BI itu memang harus adakan RUPS dan setahu saya sih minimal 95% direksi atau apa itu harus hadir. Jadi memang ya nggak boleh sembarangan nentuin ini mau akuisisi ini, mau akuisisi itu. Ya, nah, cuman yang kita diingat nih ya, ke notes berikutnya dengan dilaksanakan penambahan AMTD, maka pemegang saham yang tidak menggunakan AMTD akan terdilusi hingga 63%. Ya, akan terdilusi 63%. Nah, maksudnya terdilusi itu apa sih? Proporsi kepemilikannya akan berkurang 60%. Bukan jumlah lot yang kita pegang. Jumlah lot yang kita pegang tetap, cuman secara percentage kepemilikan kita terhadap total kepemilikan secara keseluruhan itu menurun. Jadi contoh total lembar Same 1000, kita punya 10 atau kita punya 100, berarti kan kepemilikan kita kan 10% di Same. Nah, misalnya Same nerbitin 1000 lembar lagi, jadi kan kepemilikan kita ya 1000 dibagi 2000, itu kan kepemilikan kita cuma tinggal 5%. Nah, bedanya di situ aja, jadi terdilusinya di hal permasalahan kepemilikan secara persentase. Nah, cuma saya nggak bahas detail terkait rencana akuisisi ini. Cuman seperti yang saya bilang, kalau sudah ada kata right issue, biasa memang perusahaan sering digoreng. Ya, sering digoreng oleh bandar. Nah, uniknya lagi, kalau kita bahas dari sisi bandarmologi aja, ketika isu ini merebak, terlihat jelas ya, ini IN, ini buang barang gila-gilaan. Ya, buang barang hingga 2 juta lot. 2,4 juta lot, ya, hampir 35 miliar. Nah, pertanyaannya, siapakah IN ini? Gitu kan? Pertanyaannya nih, IN ini siapa sih? Nah, kalau kita telusuri, ya, kalau kita telusuri untuk IN, sini sebentar. Saya barusan update Dow Jones agak mengkhawatirkan ya, turunnya makin tajam. Jadi ya kita doakan yang terbaik untuk market ya, jangan sampai kena panic selling yang nggak jelas. Nah, Investindo, Nusantara, Sekuritas. Nah, kalau kita cek di RTI, ternyata Investindo Nusantara Sekuritas itu salah satu pemegang saham Same dengan persentage sekarang itu 7,31% atau senilai 431 juta lembar. Atau kalau kita jadiin lot itu pegang 4 juta lembar saham Same. Ya, memegang pengendali masih tetap PT Omni ya, Omni Internasional. Ya, terus ada Panin Sekuritas juga. Panin Sekuritas itu GR kalau nggak salah ya, GR pegang itu hampir 3,6 juta lot. Nah, pertanyaannya, kalau memang bandarnya goreng isu, tetapi
apakah ketika isu reg isu ini merebak, ya bandar sengaja memanfaatkan isu ini untuk jualan. Karena kalau kita lihat IN ini sama sekali nggak beli, justru malah jualan habis-habisan ketika broker-broker lain beli. Meskipun ada broker-broker seperti MGKS yang beli, cuman tetap saja dari total jelas terlihat distribusi besar-besarannya oleh si IN. Nah, dengan dia masih punya 4 juta lot, kita nggak tahu nih apakah memang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi porsinya di Same, atau si IN ini akan melakukan aksi taking profit, kurangin porsi sebagian di saham Same. Ya, kita nggak paham, saya pun nggak paham. Tetapi yang bisa kita lihat, yang jelas kita tahu sekarang IN ini merupakan pemegang saham Same 7%, 4 juta lot. Ada GR juga 3,6 juta lot. Nah, kalau skenario-nya memang IN mau jor-joran buang barang, maka akan cukup mengerikan. Karena ya dia sekali buang 4 juta lot, ini saham bisa guyur habis-habisan. Cuman sih kalau balik lagi di sisi lain, bagusnya ada beberapa broker yang beli. Ya, ini ada PD, ini PD institusi karena beli dalam jumlah banyak, ada MG dan juga ada KS yang masih setia menampung saham-saham. Nah, jadi ya kalau selagi ada yang nampung sih masih oke. Cuman kita tetap harus waspada. Karena apa? Karena bandar IN punya lot banyak, itu bisa guyur kapanpun, dimanapun dia mau. Ya, secara teknikal gimana? Secara teknikal dia break 145 itu so far so good. Nah, cuman karena ini candle cukup panjang, jadi agak riskan sebenarnya. Ya. Oke, jadi sebenarnya cukup riskan untuk saham Same. Tapi dari teknikal di atas 145 atau bahkan di atas berapa nih? Di atas 134 itu so far so good secara teknikal. Karena ini dulu nggak liquid, baru kali ini liquid, berarti kan ada something di sini. Ya, berarti ada something yang kita nggak tahu bandar mau ngapain. Jadi tinggal follow the trend, update terus newsnya, karena kan RUPS-nya masih cukup lama, 24 November. Jadi ya everything can be happen, bisa dia dibuat sideways dulu, nanti menjelang RUPS baru dinaikkan lagi, kita nggak tahu. Ya, yang jelas secara teknikal sih seperti itu. Oke, saya pun sudah TP, ya nanti kalau besok menarik kita ikut arus lagi. Cuman ya tetap hati-hati. Bisa saja sewaktu-waktu sahamnya dibanting. Oke, terakhir kita coba update kalau bursa, bursa, oh my god, bursa Europe semakin kacau ya, bursa Europe semakin kacau. Coba kita cek. Lagi-lagi permasalahan stimulus ya, stimulus yang belum disepakati membuat semua kompak merah dalam. Wow, ini akan menjadi sentimen yang kurang bagus untuk market kita ya. Jadi ya be prepare lah. Be prepare for the worst. Ya, untuk member VIP nanti saya akan update trade plan-nya harus gimana. Ya, kita doakan sih akan mengalami rebound ya, karena ini kan baru opening market mereka, jadi ya belum bisa ngomong banyak sih. Jadi ya kita harapkan lah akan terjadinya rebound ya, atau meskipun merah nggak baru. Oke, jadi mungkin itu dulu aja. Thank you buat teman-teman buat yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.